Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roza Erkaini SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar, yang mana saya sehari-hari bertugas di UPT SDN 10 Lawang Mandailing. Kemarin Jumat 27 Oktober 2023, saya telah melaksanakan diseminasi budaya positif di UPT SDN 15 Sumanik, yang mana audiennya sangat antusias dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Mari kita simak video berikut ini. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantai indah dekat bandara. Hati senang, jiwa gembira, kita bersua di sebuah acara. Nak duo pantun sayang Bapak Ibu, Jawa pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga semuanya mendapat berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pengawas Wilayah Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 15 Sumani. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 11 Lawang Mandailing. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 10 Lawang Mandailing. Teristimewa bagi Bapak Ibu yang berkenan hadir hari ini dalam upaya penyampaian diseminasi budaya positif, yang mana hal ini merupakan tugas utama dari kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Di samping itu kami ingin juga sharing dengan Bapak Ibu, dan yang utama sekali untuk menjalin silaturahmi antara kita. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Roza Erkaini SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Saya berasal dari UPT SDN 10 Lawang Mandailing, Kecamatan Salimpaung. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya itu, alhamdulillah kita dapat berkumpul di SD yang kita cintai ini. Salawat dan salam yang tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu langsung saja kita ke materinya Bapak Ibu. Seperti yang terlihat di depan, materi kita yaitu diseminasi budaya positif. Kalau kita dengar dari kata-katanya budaya positif, kira-kira apa yang terbayang bagi kita Bapak Ibu? Ya Ibu, boleh Ibu? Budaya positif kalau yang terbayang bagi saya, Iya Bu. tertib, disiplin. Tertib, boleh. Apalagi, ada lagi Ibu yang lain? Ya Bu, boleh Bu. Kebiasaan positif atau kebiasaan lain. Ya. Ada lagi yang lain? Ya Bu, boleh. Sesuatu yang baik yang dilakukan berkelanjutan. Ya. Sesuatu yang baik yang dilakukan berkelanjutan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberi pendapat. Semuanya itu benar. Budaya positif itu adalah hal-hal yang baik, terus sesuatu yang baik yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
Selanjutnya ada tadi tertib dan disiplin. Ya, semua kata-kata ini menyangkut hal yang kita bahas hari ini. Jadi dalam materi budaya positif ini saya nanti akan menjelaskan 6 submaterinya. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua keyakinan kelas, ada posisi kontrol, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Dari subtopik yang 6 tampil di depan, kira-kira Bapak Ibu ada istilah yang baru bagi kita tidak? Ya. Iya, ada Bu. Kira-kira apa itu Ibu? 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Mungkin itu yang agak baru bagi kita ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Kalau disiplin positif sudah biasa kita dengar dan mungkin semua sekolah kita sudah melaksanakan. Selanjutnya keyakinan kelas juga sudah. Mungkin ya hal yang baru ini nanti akan kita bahas lebih dalam. Terus ada motivasi perilaku, ada kebutuhan dasar yang nanti kita perlihatkan satu persatu. Bapak Ibu, di depan pada slide kita ada pertanyaan pemantiknya. Setujukah Bapak Ibu atau tidak? Yang pertama kita lihat dulu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju kita atau tidak Bapak Ibu? Tidak setuju. Tidak Ibu. Ibu yang menjawab tidak. Coba kira-kira apa alasannya? Menurut saya, kalau hukuman itu hanya sementara saja. Sementara saja. Ada yang berpendapat lain? Tidak. Berarti ada satu pendapat, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kata Ibu tadi tidak setuju. Jadi jawabannya bagaimana? Benar. Hukuman ini sebenarnya tidak dapat mendisiplinkan anak. Dengan hukuman, anak mungkin disiplinnya hanya sesaat, berlaku waktu itu saja tanpa berkelanjutan. Sedangkan kita menginginkannya nanti menjadi membudaya. Dari kebiasaan nanti bagaimana supaya bisa membudaya. Selanjutnya pertanyaan kedua, pemberian efek jera dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju kita atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Tidak. Kira-kira apa alasan Ibu yang setuju? Karena kalau anak terbiasa membersihkan halaman sekolah, kan itu perilaku terpuji untuk budaya bersih. Ya, karena kalau anak mendapat efek jera tadi membersihkan halaman, dia merupakan perilaku terpuji Bu. Ya, tercipta kebersihan. Ada pendapat yang lain? Ya Ibu, boleh silakan Bu. Kalau saya tidak setuju, karena apa? Kita tidak boleh memberikan efek jera kepada siapapun. Iya. Karena efek jera itu hanya berlaku saat itu saja. Iya. Jawaban yang kedua tidak setuju Ibu karena efek jera itu tidak apa? Tidak membudaya. Ada lagi pendapat yang lain? Ya Bu, boleh Ibu. Kalau menurut pendapat saya sendiri, pemberian efek jera dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, kalau seandainya ada konsekuensi kita dulu sama anak, Iya. setuju, Iya. buat dulu konsekuensinya, Iya. tanpa kita harus kamu harus seperti ini langsung, kan nggak seperti Iya. itu. Kita buat dulu konsekuensinya. Iya. Saya tambahkan dulu. Boleh Bu. Kita buat dulu kesepakatan. Kesepakatan. Misalnya kalau kita tidak membersihkan gelas, kita boleh melaksanakan itu. Misalnya tindakan kita bagaimana, anak itu setuju, kalau tidak setuju tidak jadi. Jadi ada kesepakatan antara kita dengan anak. Iya. Maksudnya sama orang tua juga boleh. Boleh. Orang tuanya. Yang penting Yang penting ada kesepakatan. iya, ada kesepakatan. Boleh. Jadi pemberian efek jera
kalau kita lihat kata efek jera di sini yang akan kita hilangkan ya Bapak Ibu. Dihilangkan kata itu baru manis kalimatnya. Sehingga nanti bisa ini kita jalani misalnya anak yang melanggar aturan kita misalnya dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah yang mana nanti ada kesepakatan boleh. Kalau ada komitmen kita dengan anak boleh. Anak itu pun nanti akan melaksanakan dengan sportif. Yang penting kesepakatan kita. Yang ketiga, memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang. Bagaimana dengan ini Bapak Ibu? Iya Ibu, boleh Bu? Tidak setuju, Bu. Tidak setuju. Alasannya apa Bu? Anak termotivasi hanya ketika dia mendapat hadiah saja. Ketika dia tidak mendapat hadiah, dia tidak punya motivasi lagi. Iya, boleh. Ada pendapat lain Ibu-Ibu? Tidak. Baiklah Bapak Ibu, memberikan hadiah ini dapat meningkatkan motivasi anak dalam belajar ini sebaiknya kita hindari. Ya, kalau dalam jangka panjang karena ini nanti berefek. Yang pertama, apa kira-kira kekurangannya kalau anak mengharapkan hadiah ini saja Ibu-Ibu? Yang pertama, dia hanya cepat selesai. Ya, selanjutnya dia hanya mengejarkan atau ingin mengejar hadiah. Nah, itulah Bapak Ibu sedikit dari pertanyaan pemantiknya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita melaksanakan budaya positif ini merupakan suatu perubahan paradigma yang mana untuk membangun budaya positif sekolah perlu kita menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah tugas kita sebagai seorang pendidik. Kita untuk mendukung budaya positif ini terlaksana di sekolah kita menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan lingkungan yang nyaman bagi murid kita sehingga kita bisa mencapai atau membangun budaya positif itu. Selanjutnya, lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Kalau kata-kata disiplin pasti kita mengaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Selanjutnya ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Berarti ini kalau sama-sama kita ketahui miskonsepsi ini adalah perbedaan konsep yang sebenarnya dengan aplikasi kita. Ada 4 miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Dan yang selanjutnya, ilusi bahwa kritikan dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu 4 miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, mari kita lihat itu apa betul yang dikatakan disiplin positif ini. Tadi di awal sudah saya lempar pertanyaan juga sudah dijawab oleh Bapak Ibu. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Sudah tadi tertib, apa lagi? Apa kira-kira? Aturan, pembiasaan, apa lagi Ibu-Ibu? Hukuman. Nah, itu yang terbayang bagi kita. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi kalau ada disiplin positif, erat kaitannya dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan hukuman, yang mana ini semua kita laksanakan dalam kehidupan kita baik di sekolah maupun di rumah dalam keseharian kita.
Selanjutnya ini filosofis Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajib penguasa lainnya mendisiplinkan kita. Jadi kira-kira apa maksudnya kata-kata ini, Ibu-Ibu? Kata-kata filosofis Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, di situ adalah disiplin. Apa kira-kira Bapak Ibu? Walaupun kita hidup bebas dengan kemerdekaan kita tetap menjalankan disiplin kita. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kita lihat selanjutnya, tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi kepada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang mana semua ini adalah termasuk motivasi intrinsik. Jadi kita melakukan disiplin ini atau berbuat disiplin merupakan sudah menanamkan motivasi pada diri murid kita, yaitu menjadi orang yang ingin dihargai sebagai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang mana hal ini merupakan motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri murid kita itu sendiri, Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini erat kaitannya dengan disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu tahu enggak apa-apa saja nilai-nilai kebajikan yang ada yang kita laksanakan hari ini? Iya, yang positifnya. Boleh Bu? Kalau dalam profil pelajar Pancasila kan ada. Iya, ada. Berarti 6 dimensi mencakup itu semua nilai-nilai kebajikan. Terus apa lagi tambahnya Bapak Ibu? Nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bahasa, latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di antaranya tertuang dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya apa lagi kira-kira tambahannya Bapak Ibu? Ya Bu, boleh Bu. Saling menyayangi dengan sesama. Saling menyayangi dengan sesama. Ya, boleh. Apalagi Bu? Yang bersifat umum. Keselamatan dan kesehatan. Iya, keselamatan dan kesehatan. Kebersihan juga bisa ada Bu. Kejujuran. Ya, tanggung jawab. Hal ini sudah banyak kita pelajari seiring dengan tidak salah saya dalam RPP kita yang baru juga dituangkan pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Ada nilai tanggung jawabnya, jujur, mandiri, sederhana, bekerja sama ya Bu. Nah, itu semua adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan sebenarnya yang sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin namanya yang agak asing hari ini ya Bapak Ibu. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia. Nilai-nilai kebajikan itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila, berarti sudah ada 6. Selanjutnya tertuang juga dalam AIBO Primer Years Program PYP, yang mana yang termasuk nilai kebajikan di dalamnya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas,
mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Benarkah Bapak Ibu? Sebenarnya nilai ini sudah kita aplikasikan sehari-hari. Selanjutnya yang termasuk nilai-nilai kebajikan itu juga 9 pilar karakter. Hal ini mungkin bukan hal baru bagi kita ya Bapak Ibu, yaitu 9 nilai pilar karakter itu: cinta Tuhan, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan, dan keadilan. Terus juga terdapat nilai-nilai kebajikan itu dalam petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di antaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang mana itulah macam-macam nilai kebaikan yang ada kita aplikasikan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku berarti ini berhubungan dengan apa penyebab anak kita, murid kita berperilaku seperti itu. Apa yang memotivasinya? Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan itu? Kita, Bapak Ibu guru kan juga punya motivasi. Kita cepat-cepat datang sekolah, apa motivasi kita? Yang pertama mungkin karena piket, bisa jadi nak Bapak Ibu cepat datang ke sekolah. Yang kedua mungkin bisa jadi maaf ya Bapak Ibu, ada karena tegur. Bisa juga nak Bapak Ibu. Bisa jadi yang terakhir ini sudah kebiasaan kita. Kita menjadikan tugas wajib kita itu sebagai tanggung jawab kita yang akan kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Itu tadinya yang disebut dengan motivasi intrinsik, itu yang datang dari dalam diri kita. Sudah menyadari kita bahwa kita hadir tepat itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita yang akan kita pertanggungjawabkan nantinya. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang sudah kita jawab bersama. Apakah kita datang ke sekolah itu yang pertama tidak ingin ditegur? Kita pergi cepat ke sekolah mungkin supaya jangan kena tegur oleh kepala sekolah. Terus yang kedua ingin mendapatkan pujian. Yang ketiga ingin mendapatkan penghargaan. Yang keempat ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Yang kelima menghargai diri sendiri. Dan yang keenam menjadi teladan bagi murid kita. Kitalah yang mempunyai motivasi itu sendiri, yang mananya kita. Seharusnya yang mana? Yang dari motivasi intrinsik. Selanjutnya menurut Diane Boston, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka itu adalah salah satu aplikasi dari motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini motivasi dari luar atau pengaruh kita dari luar, yang mana bukan dari dalam diri kita sendiri. Di antaranya kita gunakan motivasi ini sebagai atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Yang kedua juga yang termasuk motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Berarti ini motivasi kita dari luar. Yang selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Jadi jadilah kita diri kita yang mempunyai motivasi yang baik, apalagi dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat
disiplin positif yang telah kita jalankan itu tadi ada berupa hukuman, ada berupa disiplin. Sebenarnya hal ini merupakan identitas yang mana kalau hukuman tadi merupakan identitas gagal. Kenapa identitas gagal? Karena hanya untuk berlakunya sesaat tanpa berkelanjutan. Sedangkan kalau disiplin itu juga terbagi dua seperti yang Ibu katakan tadi, Bu El ya Bu. Nah, pada disiplin itu ada konsekuensinya atau komitmen kita atau kesepakatan kita dengan pelaku disiplin lainnya, misalnya antara guru dan murid. Nah, ini yang agak baru di sini ada restitusi. Restitusi itu merupakan pendisiplinan dengan cara yang baik istilahnya, dengan cara yang bisa menenangkan pribadi yang melakukan pelanggar disiplin. Kita lihat satu persatu. Identitas gagal yaitu hukuman tadi, sedangkan identitas sukses adalah disiplin, yang mana disiplin ini terdiri dari konsekuensi dan restitusi. Kita lihat yang pertama bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati sebelumnya. Sedangkan restitusi merupakan pilihan yang terbaik untuk menenangkan suatu masalah. Yang kedua, kalau berupa hukuman itu kita tidak nyaman bagi murid kita atau anak untuk jangka waktu yang panjang karena dia tadi bersifat sementara atau tidak permanen. Sedangkan konsekuensinya tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Dan yang lebih bagusnya itu restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, kalau pada hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau pada konsekuensi, korban bisa diabaikan, sedangkan pada restitusi korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti kalau berupa hukuman, sedangkan kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan pada restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Dari yang perilaku yang dilakukannya tadi, ada penguatan atau benang merahnya. Selanjutnya, perilaku positif agresif meningkat kalau pada hukuman. Sedangkan dengan adanya konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan yang lebih bagusnya dengan restitusi masalah jadi bisa terpecahkan. Selanjutnya, pada hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kan ya nak Bapak Ibu? Nah, sistemnya tidak akan berjalan kalau murid kita tidak takut. Kalau pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, sedangkan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata, sedangkan pada konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan pada restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau kita lihat di sini, hukuman tadi jatuhnya bersifat negatif. Ini Bapak Ibu, kalau hukuman banyak yang negatifnya. Sedangkan kalau konsekuensi itu netral di antara positif dan negatif, dan yang lebih bagus itu restitusi. Ya, itu yang positifnya. Mudah-mudahan bisa kita menjalani ini nantinya ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita tadi telah berbicara tentang hukuman. Lawan lihat ciri-ciri hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Dari yang terlihat pada slide di depan, mari kita jawab bersama ibu-ibu. Kira-kira tindakan yang dilakukan guru ini termasuk hukumankah atau konsekuensi? Kita lihat yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ya Bu, boleh Bu El? Hukuman. Ya Bapak Ibu, setuju hukuman? Iya. Apa alasannya Bu El? Ya karena itu kan anak disuruh mencatat sebanyak 100 kali. 100 kali. Sampai anak jadi. Iya. Yang pertama itu capek anak jadinya. Yang kedua sebanyak 100 kali. Apakah cocok itu? Iya. Iya. Hubungannya juga tidak ada, dia terlambat. Masa mencatat ini 100 kali. Nah, setuju kita, sepakat kita Bapak Ibu bahwa yang pertama itu adalah hukuman. Benar, itu adalah sebuah hukuman. Kita lihat yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Bagaimana kira-kira itu? Hukuman. Setuju kita hukuman? Apa alasannya Bapak Ibu? Iya. Padahal dia sudah alasannya nggak tahu dia. Iya. Kenapa dia terlambatkan? Iya. Sekolah dulu malah juga malas dia ke sekolah besar. Nah, itu nanti yang akan kita lihat namanya yang restitusi. Kita tanya pada murid kita, tidak langsung-langsung aja kita. Setuju kita yang kedua ini adalah hukuman? Ya, benar Bapak Ibu. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Hukuman. Kenapa alasannya teman-teman Bapak Ibu? Push up, ya ini kalau kita lihat ini hukuman fisik dan bahkan bisa membahayakan anak kita tanpa sebelumnya kita menyadari bahwa bagaimana keadaan fisik anak kita sebenarnya. Bekol aja ya anak sasamo lah Bu. Nah, Rasulullah itu maka itu efeknya tidak bagus. Jadi yang ketiga ini juga hukuman. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bagaimana kira-kira ini? Nah, konsekuensi Bapak Ibu, setuju kita? Iya. Supaya dia bisa bertanggung jawab atas. Iya, tepat sekali Bu El. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya yang terakhir, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman apa? Apa alasannya Pak? Karena tidak mentaati aturan yang pakai sepatu hitam. Karena mungkin dalam aturan kita ada itu siswa diwajibkan berpakaian seragam dan sepatu berwarna hitam. Boleh Bu El? Bu El masih itu Bu El? Disuruh untuk menggunakan sepatu Seharian. Sepatu seharian Bu. Seharian itulah pulang sekolah pakai sepatu bajunya Bu. Hukuman. Mari kita lihat Bapak Ibu yang kita jawab tadi. Kita lihat bersama. 100 untuk Bapak Ibu semuanya menjawab dengan betul. Bahwa yang pertama tadi hukuman, yang konsekuensi hanya ada 2. Yang mana ini kalau kita lihat berkaitan ini Bapak Ibu, kertas kawan yang dicoret-coret diganti ya. Kan itu masuk akal anak ibu-ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Yang mana ini kata Bu El tadi melatih sikap tanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Sudah 100 nilai Bapak Ibu, baru separuh materi. Coba Ibu. Kita kasih aplaus buat Ibu Rosa. Kita kasih aplaus buat Bapak Ibu semua karena dapat nilai 100. Selanjutnya hukuman tadi. Jadi pembicaraan banyak disiplin hukuman. Disiplin hukumannya Bapak Ibu. Hukuman itu ada kalanya karena dihukum itu oleh penghargaan. Ini dari bahasanya kira-kira apa maksudnya Bapak Ibu?
dihukum oleh penghargaan. Awak dapat penghargaan tapi awak tahu hukum loh. Apa kira-kira maksudnya? Mari kita lihat. Nah, ini penghargaannya tadi tidak efektif. Kenapa tidak efektifnya? Yang pertama, kita lihat dulu dari pengertian penghargaan bahwa suatu penghargaan itu adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Berarti di sini hanya jika, berarti dia hanya semata-mata ini untuk mengejar penghargaan. Selanjutnya, jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Terakhir, orang yang berusaha berhenti merokok, maaf ya bapak-bapak yang, tapi di sini tidak ada ya, atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Jadi penghargaan seperti yang tertera di depan itu tidak efektif karena ada unsur ini itu di baliknya. Nah, kalau dapat kita memberikan kepada anak kita juga harus kita pikirkan efektifkah atau tidak. Itu maksudnya Bapak Ibu. Boleh Bu? Kalau reward bagaimana? Kalau reward atau hadiah, nanti ada penjelasan kita Bu. Kita dengar dulu Bu. Boleh. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Apa pula ini? Dia jawab penghargaan, tapi hubungan awak kurang elok dia sudah tuh. Mari kita lihat. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ada sebagian walaupun tidak seluruhnya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Itu yang pertama. Pernah kita temui seperti ini Bapak Ibu? Pernah. Yang keduanya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ya, ada ini. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan, bahkan menimbulkan perkelahian antara anak kita. Kalau orang dewasa mungkin kita bisa meredamnya, tidak untuk bagi anak kita karena dia masa perkembangannya memang begitu yang nanti menyangkut dengan 5 kebutuhan dasar kita. Selanjutnya yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi inilah cara mengapa penghargaan itu bisa merusak hubungan kita. Saya pernah alami itu Bapak Ibu. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum. Bagaimana pula itu? Yang pertama, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Apa maksudnya kira-kira ini Bu? Mereka yang mendapat ranking 2 akan merasa paling dihukum karena tidak mendapat ranking 1. Ya Bapak Ibu? Jadi itu berupa penghargaan menghukum. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Betul Bapak Ibu? Ya. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan
dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ya Bapak Ibu, pernah kita alami hal ini? Ya, begitu juga dengan murid kita. Jadi di sini kalau kita lihat penghargaan itu banyak apanya Bapak Ibu? Banyak kekurangannya daripada manfaatnya, mudaratnya ya Bu. Kalau kita lihat, ya Bu. Ibu ada speaking. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan dahulu tentang penghargaan tadi. Bagaimana penghargaan yang menghukum atau yang bagaimana? Kalau tidak kita refreshing sedikit ya Bapak Ibu. Bagaimana Bu El? Angkat kemamu Bu El? Boleh. Refreshing kita dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berdiri sebentar. Sampai nak. Dia mik. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, bercengkram bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, bergerak bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Mudah-mudahan dengan sedikit ice breaking tadi menambah semangat kita menjelang siang nanti. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk yang ketiga, keyakinan kelas. Ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita ya Bapak Ibu. Umumnya semuanya kita sudah memiliki keyakinan kelas kita. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Siapa Bapak Ibu yang bisa memberikan alasan? Ada keyakinan namun tidak peraturan. Ada yang kira-kira bisa memberikan alasannya? Ya boleh Ibu. Apa kira-kira Ibu? Kalau peraturan itu hanya dibuat untuk si pembuat aturan saja. Si pembuat aturan, ya Bu. Kalau berlaku secara sepihak. Sepihak atau satu arah jadinya ya Bu? Ya. Sementara keyakinan kelas, keyakinan itu adalah berdasarkan hal-hal yang sudah kita sepakati. Iya. Adanya konsekuensi ya Bu El. Bu El tadi komitmen. Berarti ini interaktif antara kedua belah pihak. Kalau kita lihat aturan hanya satu arah, yaitu bagi si pembuat aturan. Mari kita lihat mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm sangat mengendarai. Nah, ini peraturan. Kira-kira ini bersifat satu arahkah atau dua arah? Satu arah. Maka dia disebut dengan peraturan, yang mana ini aturan ini dibuat oleh
aparat, ya Bapak Ibu, yang mana untuk melindungi kita atau keselamatan kita. Selanjutnya yang kedua, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Kira-kira apa alasannya Bapak Ibu? Iya. Mungkin karena dengan merokok itu bisa membahayakan orang lain. Ya, bisa membahayakan orang lain, bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah kita jelaskan sebelumnya. Di antara ini menyangkut keselamatan. Begitu juga dengan penggunaan helm juga keselamatan. Setuju kita Bapak Ibu? Ya. Selanjutnya kita bandingkan apa itu keyakinan dan apa itu keyakinan kelas. Kalau kita lihat yang pertama keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi dia berupa nilai-nilai kebajikan universal yang umum yang sudah biasa kita laksanakan. Sedangkan keyakinan kelas adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Dalam mewujudkan budaya positif di kelas, perlu adanya sesuatu yang disepakati dan diyakini bersama. Itulah dia Bapak Ibu, keyakinan kelas, yang mana mungkin ini kita semuanya sudah memiliki ya Bu. Ya, sudah ada. Oh ya, sudah terlihat pada kelas 6 ya Bu ya. Sudah ada kesepakatan kelasnya. Ya. Ya, berarti dalam kesepakatan kelas ini insyaallah Bapak Ibu sudah mengerti ya. Lanjut kita. Langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bermuara dari peraturan sekolah kita awalnya. Selanjutnya peraturan-peraturan itu mungkin kita rubah menjadi kalimat positif. Kalau dalam aturan tata tertib kita misalnya kata-katanya banyak dilarang atau tidak boleh. Dilarang membawa HP ke sekolah, dilarang membawa senjata tajam ke sekolah, dilarang memakai perhiasan ke sekolah. Nah, kalimat dilarang tidak boleh ini merupakan kalimat negatif. Jadi kalau kalimat negatif itu penilaian kita langsung yang buruk. Tapi dilarang. Bahkan anak kita kalau kita bilang dilarang, penasarannya semakin tinggi kan? Nah, iya betul Bapak Ibu. Aku dilarang, cibuan. Jadi disitulah terbentuknya hukuman itu untuk dilanggar karena asal kalimatnya tadi dia berupa kalimat negatif. Nah, dalam keyakinan kelas ini kita dituntut peraturan sekolah kita tadi yang sudah ada bisa juga kita jadikan keyakinan kelas tergantung kesepakatan kita, tetapi dengan mengubah peraturan tadi menjadi kalimat positif. Dilarang membawa benda tajam ke sekolah. Kira-kira apa kalimat positifnya Bapak Ibu? Jangan dimasukkan kata dilarangnya. Bagusnya. Dari membawa senjata tajam tadi, nilai kebajikan apakah yang dituju kira-kira? Kita kaitkan ke sana. Keselamatan. Apalagi Bapak Ibu? Keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Nah, bisa kalimat itu kita rubah. Apa jadinya kira-kira Bu El? Dilarang membawa senjata tajam ke sekolah. Untuk menjaga keselamatan. Kita semua jangan Ya, kata jangan kalau dapat tidak kita masukkan lagi. Tidak boleh, dilarang, jangan, itu kalimat negatif. Untuk meningkatkan keamanan kita. Dia yang umum, yang universal. Menjaga keselamatan Boleh. Menjaga keselamatan bersama. Dia umum.
dipercayai oleh suku ras agama. Tadi apa dia Bapak Ibu? Ya. Sebaiknya. Kalau pakai kata sebaiknya bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Masih ke negatif, berarti sebaiknya ada seburuknya itu. Masih terbayang bagi anak. Iya. Sebaiknya kita hilangkan kalimat negatifnya. Selanjutnya menyarikan peraturan yang positif. Peraturan yang positif, itu yang lewat contoh tadi Bapak Ibu. Selanjutnya dikaitkan dengan nilai kebajikan dan terakhir mengkonversikan menjadi keyakinan kelas. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Itu aturan kita dalam membuat keyakinan kelas. Selama ini mungkin awak caranya anak. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Coba anak Bapak Ibu buat 2 kalimat yang positif. Itu umpung kemungkinan. Beko kita cari dari sekian anak kita mana kita taksir mana yang merupakan nilai-nilai kebajikan. Itulah yang dijadikan kesepakatan kelas kita. Selanjutnya, mari kita lihat Bapak Ibu. Berikut ini manakah yang merupakan keyakinan kelas dari yang telah kita bahas tadi? Kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu. TK Dharma Wanita Persatuan 1. Kesepakatan kelasnya datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Sedangkan kesepakatan kelas yang lain, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira dari yang 2 ini mana yang termasuk kesepakatan Bapak Ibu? Yang putih, Bu. Yang putih keyakinan. Yang putih Merupakan keyakinan. keyakinan. Kalau yang hijau Bu? Kesepakatan. Kesepakatan. Sebenarnya 2 kata ini hampir sama. Ya. Tapi kalau kita lihat dari yang 2 ini mana kira-kira yang keyakinan Bapak Ibu? Yang putih. Yang putih. Iya. Walaupun di tulisannya di sana kesepakatan. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Kenapa kita memilih yang putih? Boleh Bapak? Ada apanya Bu? Nilai kebajikan. Nilai Kebajikannya. Iya, yang pertama nilai kebajikan apa itu Bapak? Saling menyayangi. Oke, yang kedua apa? Semangat. Sudah diberi tanda kuning ya Pak. Yang ketiga apa? Peduli. Jadi kata kuncinya keyakinan kelas itu menyangkut ke nilai-nilai kebajikan. Ya Bapak Ibu, bisa dipahami Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita menjalani disiplin positif, terlebih dahulu kita harus pahami kebutuhan dasar manusia. Kita lihat kebutuhan dasar manusia itu definisinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Itu dia pengertian dari kebutuhan dasar. Apa saja dia itu kebutuhan dasar? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini seperti kita ketahui itu menyangkut kebutuhan pokok kita, atau yang lebih dikenal dengan kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, papan, ditambah keamanan dan kesehatan. Itu yang menjadi kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kita akan kasih sayang dan rasa diterima, yang mana rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya, penguasaan. Ada kebutuhan dasar kita itu penguasaan, yang mana kita ingin dihargai, keinginan untuk dianggap,
memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, ada kebutuhan kita akan kebebasan, yang mana kita bersifat mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, namun mengendalikan arah diri kita. Terakhir, kebutuhan berupa kesenangan, bisa ini humor, refreshing, bermain, dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat yang kelima, yaitu posisi kontrol. Ini mungkin merupakan hal yang baru bagi kita, apalagi kita sebagai pendidik berada di posisi manakah atau posisi manakah yang kita jalankan selama ini. Kita lihat posisi kontrol kita itu ada 5. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, bisa kita sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, kita sebagai manajer. Apa pula itu Bu? Mari kita lihat apa maksudnya masing-masing. Video bisa. Mari kita saksikan video ini Bapak Ibu untuk lebih memahami pengertiannya satu-satu. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan. Bisa ada volume nak. Aduh, halin coba tolong sedikit. Itu ulangan. Itu biasanya di ya. Pakai dulu. Enggak ada mau dulu. Diamond. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Setelah kita mendengarkan video tadi, 5 posisi kontrol dijelaskan tadi, bisa kita merasa-rasakan yang mana yang pernah kita lakukan. Kalau kita lihat yang posisi idealnya yang mana Ibu? Manajer. Sebaiknya kita dalam menyelesaikan seperti tadi contohnya masalah anak terlambat, kita pakailah posisi yang manajer karena itu adalah posisi yang paling ideal. Jangan kita membentak anak seperti yang penghukum tadi. Jadi ini juga mematikan kreativitas anak. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya akan kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, ini bisa
Contohnya hormat pada bendera selama 1 jam, terus berlari 10 kali sekeliling lapangan. Setelah kita mempelajari ini, agar posisi kita yang sebagai penghukum ini sebaiknya kita tinggalkan. Beralihlah atau berubahlah kita mulai hari ini. Selanjutnya yang kedua, pembuat rasa bersalah. Contoh kata-katanya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Ini sudah agak menurun dari posisi penghukumnya bapak ibu. Kata-katanya agak mulai lembut, tapi ini belum termasuk posisi yang ideal. Selanjutnya yang ketiga, sebagai pemantau, contoh kata-katanya yang bisa kita lakukan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Berarti di sini kita mengaitkan apa konsekuensi kita dengan keyakinan yang kita lakukan itu. Yang keempat, yang posisi sebagai teman, ini kita bertindak dengan anak kita sebagai teman, yang mana dia nanti akan mau curhat atau berbagi, bahkan bisa memberikan alasannya kenapa dia bisa melanggar keyakinannya. Selanjutnya yang terakhir, ini posisi manajer. Ini adalah posisi yang paling ideal. Terlihat dari kata-katanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Berarti kita menggali kepada siswa kita. Wak tanyu anak kita elok-elok, kira-kira waktu untuk lebih kok kali kok kesalahannya apa yang harus dilakukannya untuk memperbaikinya, sehingganya ini tidak menyakiti anak kita. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Posisi kontrol, apakah aku, kita lihat Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah ini Bapak Ibu? Setelah kita lihat tadi, pembuat rasa bersalah. Ya Ibu-ibu, selanjutnya, ya sudah, untuk kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Posisi apa ini kira-kira? Posisi teman. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Ya, manajer. Inilah posisi yang kita harapkan. Baiklah Bapak Ibu, masuk kita yang terakhir. Ini materi kita yang terakhir, segitiga restitusi. Apalagi ini segitiga restitusi. Namanya segitiga restitusi, dia juga berbentuk segitiga, yang mana ada 3 langkah yang kita lakukan dalam melaksanakan segitiga restitusi ini. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Hal ini dilakukan karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita pertama mengadili anak kita yang bersalah atau melakukan suatu kesalahan bisa dengan memunculkan bahasa seperti ini. Setiap orang pasti bisa atau pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, yang garis di atas ini, validasi tindakan, yaitu kita lihat tindakan apa yang dilakukan yang salah itu. Bisa dengan memakai kata-kata, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terakhir, kegiatan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau apakah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu bahasa yang kita gunakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Untuk lebih jelasnya, kembali kita lihat lagi videonya ya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang
Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segi Baiklah Bapak Ibu, setelah menyaksikan video tadi, mungkin ini bisa kita praktekkan dan dalam mengatasi atau menghadapi masalah murid kita di sekolah, baik murid yang terlambat atau tidak membuat PR dan sebagainya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ini sekedar memperlihatkan ini penerapan budaya positif yang sudah saya laksanakan di sekolah saya. Di antaranya yang pertama itu membuat keyakinan kelas, ini bersama murid. Yang kedua, penerapan 5S di sekolah kami, yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Selanjutnya penerapan 4 kata ajaib dalam setiap aktivitas, baik di kelas bahkan di rumah, yaitu 4 kata ajaib: tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Selanjutnya ada Jumat bersih
yang mana akhir ini yang telah kita laksanakan. Mungkin itu yang baru dilaksanakan di sekolah kami. Selanjutnya kemarin ini segitiga restitusi yang saya laksanakan di kelas saya. Nah, mungkin kalau sampai terima kasih sudah berakhir materi kita ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam dunia pendidikan kita saat ini. Terlebih dan terkurang mohon maaf Bapak Ibu. Salah dijanggal mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.